Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Indah Afrianti dari International Business Management akan mempresentasikan tentang gaya kepemimpinan dan tokoh inspiratif dalam konteks leadership and navigation kompetensi. Pertama, kita pahami dulu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan menginspirasi orang lain agar dapat mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi, seorang pemimpin tidak hanya memberi perintah, tapi juga membangun tim, menentukan arah, serta membantu menghadapi tantangan. Kepemimpinan itu sangat penting karena menentukan arah organisasi. Dengan kepemimpinan yang baik, organisasi bisa menghadapi perubahan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan tentunya mencapai tujuan dengan lebih efektif. Tanpa kepemimpinan yang jelas, tim bisa kehilangan arah. Kita masuk ke democratic leadership. Gaya kepemimpinan pertama adalah demokratis. Di sini, pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Jadi, bukan hanya satu arah, tapi ada diskusi dan pertukaran ide. Kelebihannya, tim jadi lebih kreatif dan merasa dihargai. Namun, kekurangannya, proses pengambilan keputusan bisa jadi lebih lama. Selanjutnya adalah autocratic leadership atau kepemimpinan otoriter. Pada gaya ini, pemimpin memiliki kontrol penuh dan semua keputusan diambil sendiri. Kelebihannya, keputusan bisa diambil dengan cepat, terutama saat kondisi darurat, tapi kekurangannya anggota tim bisa merasa kurang dilibatkan. Gaya berikutnya adalah laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk bekerja dan mengambil keputusan. Gaya ini cocok jika tim sudah berpengalaman. Namun, jika tidak diawasi dengan baik, bisa membuat pekerjaan jadi kurang terarah. Selanjutnya, strategic leadership. Kepemimpinan strategis berfokus pada visi jangka panjang. Pemimpin tidak hanya melihat kondisi sekarang, tapi juga merancang masa depan organisasi. Biasanya, pemimpin dengan gaya ini sangat analitis dan mampu membaca peluang serta ancaman. Selanjutnya, transformational leadership, yaitu kepemimpinan transformasional. Pemimpin dengan gaya ini mampu menginspirasi perubahan besar dalam organisasi. Mereka mendorong tim untuk berkembang, berpikir lebih jauh, dan mencapai hal-hal yang sebelumnya dianggap sulit. Selanjutnya ada transactional leadership. Kepemimpinan transaksional lebih berfokus pada sistem reward dan punishment. Artinya, jika kinerja baik, akan diberi penghargaan, dan jika tidak sesuai target, akan ada konsekuensi. Gaya ini cocok untuk lingkungan kerja yang membutuhkan struktur dan target yang jelas. Berikutnya ada coach style leadership. Gaya pelatih atau coach style leadership berfokus pada pengembangan individu. Pemimpin berperan seperti mentor yang membantu anggota tim berkembang. Biasanya, pemimpin akan sering memberikan feedback dan mendukung karir timnya. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan birokratis. Gaya ini sangat mengikuti aturan dan prosedur yang sudah ada. Cocok untuk organisasi yang membutuhkan ketelitian tinggi, tapi terkadang kurang fleksibel terhadap perubahan. Baik, kita masuk ke tokoh pilihan. Untuk kali ini, untuk tokoh pilihan, saya memilih Elon Musk sebagai contoh pemimpin. Untuk profil tokoh, Elon Musk adalah seorang pengusaha dan inovator yang dikenal melalui perusahaan seperti Tesla dan SpaceX. Ia terkenal karena visinya yang besar, terutama di bidang teknologi dan masa depan manusia. Untuk gaya kepemimpinan Elon Musk, ia mempresentasikan gaya kepemimpinan yang transformasional. Karena ia mampu menginspirasi timnya untuk menciptakan inovasi besar, seperti mobil listrik dan eksplorasi luar angkasa. Ia juga mendorong tim untuk berpikir di luar batas dan mencapai hal yang luar biasa. Jika dikaitkan dengan materi, pemimpin yang baik adalah yang mampu memiliki visi, memimpin perubahan, dan menghadapi tantangan. Hal ini terlihat jelas pada gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Elon Musk. Sebagai kesimpulan, setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada satu gaya yang paling benar, karena semua tergantung pada situasi dan kondisi organisasi.
Pemimpin yang efektif adalah yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan salam entrepreneur.